Saya bergabung di Mitra Kunci itu sejak April 2021 sampai sekarang. Alasan saya itu kan ini, II itu ternyata isunya beda, khusus untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Nah, sementara selama ini isu ini tidak tergali secara mendalam. Nah, dengan adanya program II, kami merasa ini kesempatan kita untuk lebih fokus dengan isu ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi teman-teman difabel. Dani yang akan memandu acara pada hari ini. Hari ini kita masuk ke hari ketiga rangkaian acara konferensi nasional dengan tema Membangun Tenaga Kerja Inklusif melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan. Selama ini difabel itu kan isunya itu kalau sudah difabel, miskin, dan mereka nggak punya pendapatan yang layak sama dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya isu ini ke depan kita ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh III agar ini menjadi isu yang prioritas atau isu yang harus dilanjutkan. Bagaimana memastikan teman-teman yang difabel maupun non-difabel ini bisa bersaing secara maksimal di kewirausahaan dan ketenagakerjaan. II sendiri itu dimulai September 2020. Ini bagian dari program Mitra Kunci yang sudah dimulai sejak 2017. Memang dimaksudkan untuk memberdayakan ya para penyandang disabilitas agar mereka bisa mengakses ketenagakerjaan maupun kewirausahaan. Awali nanti dengan perusahaan itu juga kita dorong untuk bisa ya mau menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan atau tenaga kerja di tempat mereka. Nah, bagi yang tidak bisa masuk ke dunia kerja karena berbagai hal, lalu kita dorong mereka untuk melakukan kewirausahaan. Yang menarik mungkin di salah satunya ya di Kota Malang, di mana peserta yang berhasil kita dorong untuk ikut pelatihan ya, itu ada 16 orang di dalam satu kelas itu setelah selesai langsung membuka wirausaha ya bersama melalui kegiatan yang dilatih ya. Kebetulan mereka mendapat pelatihan untuk lele maupun hidroponik. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Jember ya, di sana sama. Akhirnya kita punya bengkel Las Bisa yang tidak lain adalah peserta yang dilatih oleh BLK di Jember. Pengalaman saya yang paling berkesan itu adanya keterbukaan dari semua staf, baik yang dari pusat, dari yang di Jawa Timur, bagaimana kita belajar bersama terkait dengan konsep disabilitas. Yang kedua, yang paling berkesan juga adalah bagaimana Mitra Kunci itu mengizinkan saya untuk bisa masuk ke Puslada nih. Ini memang cita-cita saya dari lama kan, ingin bertanding di Peparnas. Dan saat saya mendapatkan panggilan secara mendadak untuk masuk Puslada, ternyata tanpa saya saya bayangkan, karena saat itu saya sudah menangis bahwa saya harus memilih pekerjaan saya dan saya melupakan Puslada saya. Ternyata itu berubah dengan sendirinya. Baru saat ini suatu lembaga yang memperkerjakan saya sebagai aktivis yang salah ini ternyata mengizinkan aktivis sekaligus menjadi atlet, dan itu didukung
saat ini karena atletnya mau berprestasi nih. Ini luar biasa bagi saya. Ya, itu tentu saja prinsip mendasar yang harus dipikul juga oleh seluruh orang yang terlibat di dalam proyek, bahwa kita semua harus terbuka, atau justru yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas itu. Ya, salah satunya di tim kita ada 2 orang ya penyandang disabilitas yang juga kita ajak untuk bergabung. Mereka ternyata bisa ya, kita semua bisa menyesuaikan diri, bisa saling berinteraksi, dan suasananya positif gitu bagi kita semua ya, baik karyawan atau staf non disabilitas maupun staf yang disabilitas itu ya. Itu bukan lagi sebuah jargon, harusnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan. Jadi kita juga terima kasih ya Ibu Gubernur dan seluruh dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur, dukungannya bagi program inklusivitas itu luar biasa ya. Di Jawa Timur sendiri kita tahu itu bagian dari strategi umum pembangunan, itu nyata-nyata menyebut inklusivitas di dalam pembangunan, dan kita beruntung Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur juga terbuka untuk penyandang disabilitas boleh mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan oleh BLK yang dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, kita cukup apresiasi kemajuan atau langkah yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesan dari USN, Ibu Gubernur, atas komitmen Provinsi Jawa Timur membangun inklusivitas di berbagai wilayah. Ibu berperan menunjukkan. Baru datang. Kamu dari tadi dulu. Oke. Ini tanda kita memang harus konsentrasi. Kami terima dan kami teruskan ini ke pihak USN. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kami mewakili Pak semuanya. Terima kasih banyak. Ayo, terima kasih. Dengan bekerja, dengan berwirausaha, dengan menyalurkan hobi, itu sebenarnya sama-sama mendukung agar mereka perekonomiannya lebih bagus lagi. Kita tahu sekarang pemerintah kepada atlet-atlet difabel itu perhatiannya sama dengan atlet-atlet non difabel. Ini kesempatan bagi teman-teman difabel sebenarnya. Menurut saya kalau kerja di Mitra Kunci ini sudah prinsip inklusivitasnya sudah terlihat, bagaimana kita satu sama lain saling mendukung. Kita tidak pernah saling menganggap satu sama lainnya itu kalau kamu difabel, saya ini atasanmu atau apa, enggak. Di sini kita sama. Kayaknya kesetaraan dan keterbukaan itu benar-benar kita rasakan di Mitra Kunci ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa inklusi itu harus dilakukan dari diri kita sendiri. Dan inklusi itu adalah proses yang harus dilakukan setiap hari atau proses yang tidak boleh berhenti. Saya Lulu Ariantini, staf USED Mitra Kunci sekaligus atlet Peparnas 2021 untuk Indonesia Setara. Salam olahraga. Jaya! Tenis meja. Juara! NPC Jawa Timur. Luar biasa!